Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya, gitu ya, sebentar sebagai pengantar tidur kita malam hari ini. Semoga nanti malam tidak mimpi buruk ya, mimpinya tetap indah. Oke, tadi malam kemarin yang baru setor soalnya cuma Pak Ali, yang lain saya tunggu, ya. Soalnya itu disetor, kalau nggak disetor saya nggak tahu Bapak Ibu itu progresnya sampai mana. Nggak usah khawatir salah, khawatir apa. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki ya diperbaiki. Sudah seperti itu aja. Oke, sudah kelihatan share screen-nya? Ampun, nggih. Baik. Soalnya itu yang seperti apa, Bu Farah? Kita akan kembalikan ke sini, ke teori dasarnya. Jadi inti dari matematika itu, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ngajar di kelas berapapun, di SDK, SMP, bahkan di SMA, aliyah, di pesantren, bahkan di perguruan tinggi, intinya sebetulnya matematika itu bukan berhitung. Ya, kita sepakati di awal, bukan berhitung. Jangan mengharapkan siswa kita untuk mahir berhitung. Karena kalau kita mengharapkan siswa kita mahir berhitung, ya bisanya nanti dia ngitung aja. Sedangkan berhitung itu bisa digantikan oleh alat kalkulator kah, simpoa kah, komputer, dan lain-lain. Sehingga kalau skill yang ingin kita berikan ke siswa, itu kita berharap siswa kita eh, mahir berhitung, ya itu nggak akan berdampak banyak kepada karir mereka ke depannya. Nah, kemudian intinya belajar matematika apa? Intinya adalah untuk melatih logika mereka, untuk melatih kemampuan pemecahan masalah gitu. Nggak tahu Ibu merasa atau tidak. Nah, kita di sini semua kan guru matematika ya. Merasa nggak kalau di sekolah di antara beberapa guru mata pelajaran A, B, C, D, E yang bawahnya itu guru matematika itu selalu menonjol untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Tugas yang umum yang bisa dilakukan oleh guru lain. Misalnya dalam kepanitiaan, ada kegiatan apa gitu, kemudian ada tugas apa atau dalam akreditasi. Itu orang-orang matematika biasanya mereka punya skill yang bisa diandalkan untuk hal-hal seperti itu. Nah, secara tidak langsung Bapak Ibu, saya sendiri merasakan ketika di universitas, mengajar di universitas, kalau dosen matematika itu ya karakteristiknya berbeda. Lebih kelihatan patternnya, polanya kelihatan, kemudian lebih teratur, kemudian tidak semaunya sendiri, mahasiswanya juga terbilang paling tertib, itu matematika. Sebenarnya secara tidak langsung pola pikir kita itu sudah dibentuk dengan keilmuan yang kita pelajari. Jadi kita sepakati bersama bahwa inti matematika bukan lagi to counting, untuk berhitung, tapi untuk problem solvingnya. Mereka yang menguasai matematika dengan baik, harapannya mereka punya cara untuk memecahkan masalah mereka dengan lebih baik. Masalah apapun tidak terbatas pada masalah matematika. Nah, itulah yang akhirnya nanti akan membawa bekal menjadi bekal bagi siswa kita untuk karir ke depannya. Seperti itu. Kalau ada orang yang pernah bilang ke saya kalau orang-orang matematika itu belajar apa saja mereka lebih cepat gitu. Itu ada benarnya karena kita terbiasa apa diketahui, ditanyakan, baru kerjakan gitu. Jadi di kan ada ya Bapak Ibu zaman sekarang itu yang artikel itu penelitian itu artikel itu melibatkan beberapa disiplin ilmu gitu ya. Beberapa disiplin ilmu. Nah, orang-orang yang dari matematika ini bisa loh bikin penelitian dalam bidang
administrasi, dalam bidang hukum, dalam bidang lain-lain. Nanti Bapak Ibu coba nanti saya share beberapa karya saya yang di luar matematika. Yang sepertinya itu kayak nggak mungkin Bu Farah yang bikin gitu. Ternyata bisa-bisa saja selama itu ilmu sosial ya. Kalau ilmu eksakta ya nggak bisa. Karena kita terbiasa untuk melihat polanya, kemudian baru dikerjakan seperti itu. Nah, oleh karena itu, soal-soal ini kita tidak bicara terkait kurikulum, tidak bicara terkait Bu, kalau ngajarnya seperti itu nanti jamnya nggak cukup, itu enggak ya. Kita belajar terkait penelitiannya gitu, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai guru matematika. Nah, kita kembalikan ke problem solving, di mana tokohnya itu namanya Polya. Sudah tahu wajahnya Polya belum di sini? Ini Polya. Iya. Polya ini dia dari Universitas Budapest, kemudian tahun 1940 dia bergabung dengan Stanford University. Stanford itu ya kayak kalau di Indonesia itu kayak apa ya? Pokoknya universitas paling top tingkat dunia gitu ya. Yang mimpi aja ke sana kayak yang nggak berani deh gitu. Mau Kayak mimpi Unisme. kayak Unisma. Amin. Nah, Stanford, kemudian ada Oxford dan teman-temannya itu kampus-kampus lama yang tidak diragukan lagi Bapak Ibu apa namanya kualitasnya termasuk tokoh-tokohnya yang ada di sana. Nah, karyanya Polya yang paling terkenal ya tentang problem solving yang ada 4 langkah itu. Memahami, understand, devise, merencanakan, melaksanakan rencana, look back, memeriksa. Itu kan kayak di Indonesia di waktu kita ngajar nggak usah di Indonesia lah. Waktu Bapak Ibu ngajar itu dipakai nggak? Understand, devise, carry out, look back dipakai nggak? Atau langsung kasih soal kerjakan, koreksi, kasih soal kerjakan koreksi. Pernah ada yang pakai? Belum. Habis ini dipakai kalau begitu. Habis ini dipakai. Nah, bagaimana cara menggunakan 4 langkah ini di kelas kita? Soalnya itu Bapak Ibu hindari soal-soal hitungan. Apalagi soal yang diselesaikan pakai rumus. Itu jelas bukan problem solving. Gitu ya. Jadi nanti cek lagi. Soalnya satu aja, tapi tidak boleh pakai rumus ngerjakannya. Tidak ada rumusnya. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, Pak, ini rumusnya ngerjakannya pakai rumus apa? Coba dipikirkan dulu. Betul-betul siswa itu menggunakan logika nanti. Contohnya seperti ini. Jadi ini 4 langkah ya. Nanti kemudian Bapak Ibu nanti bisa em, melihat kembali 10 hal ini apa saja yang harus di apa namanya dikuasai oleh teacher, oleh seorang guru matematika di sini yang paling jarang kita lakukan termasuk saya juga jarang yaitu menebak, guessing, menebak. Jadi sebelum kita ngasih tahu informasi apapun, kita kasih clue gitu. Misalnya kita tanya, menurut kalian kira-kira jawabannya berapa gitu? Gimana caranya? Tapi memang itu jarang kita lakukan di Indonesia karena apa? Jamnya nggak nutut kan ya. Coba kalau kita lebih banyak waktu di kelas pasti kita akan ngobrol dengan enak. Jadi informasi yang diberikan ke siswa itu sifatnya tidak searah dari guru ke siswa, tapi 2 arah. Mereka kita dengarkan pendapatnya, baru kita menyampaikan pendapat kita, kemudian baru di akhir pembelajaran mereka menyimpulkan. Tapi kalau yang berlaku di kelas biasanya siswa memberikan kesimpulan gitu ya. Atau PPG itu sering siswa memberikan kesimpulan, tapi kesimpulannya ngapain siswa nggak memberikan kesimpulan, membacakan kesimpulan gitu. Wes salah ngono dik yang ngasih apa bocorannya gurunya ini baca buat kesimpulan gitu, tapi dia tidak menyimpulkan sendiri gitu. Nah, kalau di Polya, Pak Polya ini bilang, lo let them learn guessing gitu. Biarkan siswa menebak jawabannya apa. Let them learn proving.
Berikan waktu pada siswa untuk membuktikan, belajar membuktikan. Kemudian jangan langsung memberikan jawaban, jangan langsung memberikan solusi. Begitu. Nanti biarkan siswa memberikan apa namanya kesimpulannya. Kemudian di sini juga ada yang menarik. Give your student, nomor 5, give your student not only information. Berikan siswa Anda tidak sekedar informasi, tapi juga bagaimana cara melakukannya, kemudian mental attitude-nya itu bisa dilihat dari mana. Misalnya ada siswa, coba cari jawabannya yang seperti ini, solusinya seperti apa gitu. Kalau sekiranya ada siswa yang nggak tahu Pak, wangel, terus nggak tahu gitu. Nah, di situ perannya guru, ayo dicoba lagi. Kamu tadi sampai mana langkahnya? Mana yang kamu belum paham? Coba diulang, coba tanya temannya. Itu kita menyampaikannya berarti secara mental attitude-nya. Kemudian ada habit of methodical work. Habit kebiasaan mengerjakan secara metodologi. Supaya siswa itu tahu segala sesuatu, segala masalah yang ada di muka bumi ini pasti punya solusi. Itu kan yang diajarkan oleh matematika. Sehingga nanti pada saat mereka menemukan masalah-masalah pada kehidupan berikutnya, pada saat mereka dewasa nanti mereka tahu, oh, begini caranya mencari solusinya. Nah, kemudian Polya ini menyarankan ada 6 strategi problem solving. Yang pertama, guess and test, menebak dan menguji. Yang kedua, menggambar, membuat sketsa ya, draw a picture. Yang ketiga, use a variable. Keempat, look for a pattern, melihat polanya. Yang kelima, membuat daftar, membuat list. Kemudian yang keenam, menyelesaikan masalah dengan cara lebih sederhana. Nah, kemudian contoh soalnya. Contoh soalnya tentunya seperti tadi saya bilang tidak menggunakan rumus apapun. Berarti harus bisa diselesaikan menggunakan 6 strategi ini atau salah satunya. Misalnya ini, kita melihat lingkaran-lingkaran. Tulis whole number kan bilangan 1 sampai 9 ke dalam lingkaran-lingkaran yang ada, sehingga jumlah bilangan dari setiap sisinya itu adalah 17. Soalnya semacam ini aja, Bapak Ibu. Kemudian kunci jawabannya gimana? Kunci jawaban fokusnya bukan ke angkanya itu solusinya angkanya berapa, bukan. Tapi kunci jawabannya dibuat step by step-nya. Contoh, Lundir. Ini ya. Step 1, understand the problem. Do you understand all the words? Can you restate? Dan seterusnya. Nah, ini nanti pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan pada siswa pada saat setelah mereka menyelesaikan soalnya. Contoh-contoh pertanyaannya seperti ini. Apakah informasi yang diberikan pada soal cukup? Apakah kamu pernah menyelesaikan soal semacam itu sebelumnya? Dan seterusnya. Ini bisa diambil dari sini. Kemudian, devise a plan. Cara menyelesaikannya ada 21 cara. Gitu. Di list apa saja. Kemudian yang ketiga, melaksanakannya, bagaimana langkah-langkahnya. Yang keempat, pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa untuk mengkoreksi kembali. Apakah jawabanmu benar? Kemudian, apakah kamu punya cara yang lebih mudah? Hal seperti itu yang ditanyakan. Nah, solusinya seperti apa jawabannya? Nah, kita bisa mulai lihat di ini. Strategi pertama misalnya guess and test. Guess and test berarti kita menebak dan menguji. Menempatkan bilangan 1 sampai 6 in the circle di dalam lingkaran ini, kemudian kita diuji gitu. Jadi tidak ada pola spesifik, kita langsung menempatkannya, kita langsung mengujinya. Kemudian step 1, setiap bilangan
harus digunakan 1 kali. Ya. Kemudian jumlah dari 3 bilangan dalam setiap sisi harus 12. Jadi dia memahami masalah itu, pada saat siswa memahami masalah, dia harus paham setiap bilangan ini muncul 1 kali. Dan jumlahnya 12. Tentunya kata-kata ini yang ada di bawahnya step 1 berbeda dengan kata-kata yang ada di soal. Jadi memahami masalah itu bukan mengulang membaca masalah, tapi menemukan fakta-fakta, ini harusnya gimana ya saya menempatkannya. Nah, untuk menemukan soal seperti itu kan nggak gampang, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu gunakan soal sehari-hari, nanti waktu dia, apakah kamu memahami masalah, yang keluar apa? Paham, Pak. Bagaimana kamu memahami? Jawabannya siswa apa? Ya dia mengulang pertanyaannya, itu dibaca lagi. Dan dari situ nanti peneliti, Bapak Ibu menyatakan, oh ya dia paham, dia bisa mengulang. Bukan. Tapi dia menemukan ini loh, fakta-fakta yang berlaku untuk soal itu. Misalnya di sini setiap bilangan harus digunakan 1 kali. Padahal ini di soalnya tadi kan nggak disebut fakta itu. Dia menyimpulkan sendiri. Seperti itu. Kemudian step 2-nya merencanakan. Gitu ya. Merencanakan, kemudian merencanakan ini langkahnya lebih ke teknikal seperti apa. Di sini siswa menggunakan kertas, ya, kertas sebanyak 6, gitu. Kemudian kertas itu dia kasih nomor 1 sampai 6. Kemudian dia digeser-geser sendiri gitu loh. Digeser-geser sendiri. Itu plan-nya dia seperti itu. Bisa jadi juga nanti ada siswa yang nggak bikin kertas, dia langsung di kertas dioret-oret, salah dihapus, bikin lagi. Gitu. Nah, plan-nya seperti apa? Itu serahkan seluruhnya kepada siswa. Terserah dia mau bikin kertas, potongan-potongan kertas, atau langsung dikerjakan dengan cara ditulis, itu terserah siswa. Atau mungkin mereka punya plan yang lain. Nah, kemudian step ketiga, carry out the plan, arrange the piece of paper in the shape of, jadi atur papernya, kertasnya itu membentuk segitiga dan cek jumlahnya. Kita lakukan ini sampai ketemu jumlahnya 12. Kalau kelebihan ya ditukar, kemudian kalau kurang ya ditukar, seperti itu. Gitu ya. Kemudian eh, step 2, Step 2 ini juga bisa dilakukan dengan cara yang lain. Ya. Kalau yang tadi dia menempatkannya secara random di awal tadi, kalau di sini itu nggak random, nggak acak. Tetapi siswa menempatkan bilangan yang lebih kecil itu in the corners, di depan. 1, 2, 3 itu di depan. Jika cara ini tidak berhasil, mereka mencoba untuk meningkatkan bilangannya menjadi 1, 2, 4, dan seterusnya. Nah, ini siswanya agak setingkat lebih tinggi daripada siswa yang pertama tadi. Maksudnya dia masih mikir, oh bilangannya besar kecil dia pertimbangkan. Kalau yang di awal benar-benar acak, langsung ditaruh-taruh aja. Dan seterusnya Bapak Ibu, ini step 2-nya macam-macam siswanya yang dilakukan. Dari masalah yang sederhana seperti ini. Nah, soal-soal seperti inilah yang akan menghasilkan Bapak Ibu banyak data nanti. Ya. Pak Ali kemarin kalau nggak salah tentang statistik ya Pak, diagram lingkaran. Bu. Oke, sebentar. Ini walaupun judulnya for elementary teacher nggak apa-apa, dipakai untuk SMP, SMA ya. Materinya kurang lebih sama. Oke, kalau statistik Bapak Ibu biasanya ada data, siswa diminta untuk apa? Membuat tabel, membuat diagram, macam-macam gitu ya. Coba kita lihat contoh yang ada di sini.
Jadi nanti bisa ngambil soal dari sini, dari example-example yang ada di sini, bisa juga dilihat latihan soalnya, Bapak Ibu. Nah, ada latihan soal semacam ini, pilih yang sekiranya cocok, bisa diambil. Bentar. Hmm. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kalau di statistik, Bapak Ibu, eh, yang kita tekankan daripada meminta siswa untuk membuat grafik A, B, C, D, E, gitu. Di statistik itu sebetulnya kan kita punya data, data itu disajikan dalam bentuk lain, gunanya untuk apa? Kalau statistik, kita sajikan dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel, gunanya untuk Tergantung fungsinya. tergantung fungsinya. Mungkin yang kelasnya Mas Yusuf ini sudah pernah Ibu bahas di kelas ya, di Ya, perkuliahan. Betul, ada makna yang ingin naik turun. kepada audiensnya. Nah, ini adalah data tingkat kriminalitas dari tahun 2004 sampai 2007 di suatu kota, gitu ya. Namun bedanya Bapak Ibu, diagram batang sama diagram garis, dia ini memberikan kesan yang berbeda. Datanya sama. Tapi di diagram garis itu memberikan kesan apa namanya tingkat kriminalitas yang terjadi di kota itu tuh semakin turun. Ya, Sementara pesan itu tidak tersampaikan dari diagram batang karena layoutnya, karena pemilihan skalanya dan seterusnya. Oleh karena itu, berikan kesempatan pada siswa, gitu ya. Kita kasih dia masalah seperti ini. Kemudian kita pinginnya ini, misalnya kita mau jualan produk, buatkan grafik dong yang mendukung penjualan produk ini nanti di pasar seperti apa grafiknya. Jadi tidak sekedar dari data mentah jadi grafik, tapi gini, ada maknanya, ada maksudnya. Ada seorang sales mau jualan. Bikinkan grafik yang mendukung sales ini untuk jualan. Atau dalam hal ini, ada seorang mayor Markus, dia mau mencalonkan sebagai wali kota untuk kedua kalinya. Tolong bantu Mayor Markus untuk membuat grafik yang bisa dia presentasikan saat kampanye nanti. Intinya tentang tingkat kriminalitas yang semakin turun pada masa pemerintahan Mayor Markus. Siswa diberikan kebebasan mau bikin grafik batang, diagram garis, diagram yang lain-lain, diberikan kebebasan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, dulu saya waktu sekolah saya nggak pernah loh diajari sampai sekritis ini oleh guru saya. Saya sendiri mas dulu belajarnya ya, oke, angka tarik lagi ke grafik itu aja. Atau kalau diagram lingkaran ya ditarik jadi berapa derajat dibagi 360 udah. Sehingga siswa akan fokusnya ke ngitungnya. Paling banter nanti kalau diwarnai itu agak seneng. Jadi agak agak nggak ngantuk ya. Ayo diagramnya diwarnai, dikasih kembang gitu kalau saya. Love, 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 love. Tapi juga nggak ada maknanya semacam itu. Ada lagi yang lainnya, misalnya, nah ini apa ini? Kalau sudah ada piktograf. Oke, piktograf, grafik dalam bentuk gambar, gitu ya.
Nah, mana yang coba dong Bapak atau Ibu guru dibantu buatkan piktograf yang intinya menunjukkan bahwa ekspor kapas dari tahun 1990 ke 2005 ini ekspornya itu meningkat sangat banyak. Kira-kira piktografnya seperti apa? Yang A atau yang B? Yang menunjukkan ekspor kapas meningkat drastis sangat banyak. Ada di A atau di B? B, Bu. Banyak, banyak, nyak, sebanyak-banyaknya. Kalau saya Abu, Ada di A. Di A itu banyak, wes. Kalau di B ketok, 2 kalinya. Bisa kemungkinan itu efek gambar bisa jadi 3 kali, 4 kali. Karena yang dilihat orang grafiknya, piktonya, gambarnya, bukan angkanya, walaupun angkanya sama. Gitu ya. Nah, coba nanti seperti itu, penggunaan min, median, modus juga sama, ada. Selama ini kita kalau waktu pelajaran statistik, min, median, modus, apa yang dilakukan? Ayo, ini ada data, hitung berapa minnya, hitung berapa median, hitung modus, selesai pulang, udah. Dan mereka akan bertanya-tanya, lapo, aku gimana sinau kayak gini, sih dihitung mana banyak lagi gitu ya. Yang min, median, modus itu halaman berapa ya? Min. Hmm, Sulit banget. Median. Hmm, Oke. Nah, ini min, median, modus ada 15 problem solving strateginya. Kemudian langkah-langkahnya min, median, modus. Juga satu. Oke. Ini ada contoh soalnya. Nah, pertanyaannya tidak hanya berhenti di A. Ya, kalau kita berhenti di A biasanya make a back to back stem and leaf diagram daun dan batang untuk skor dari kelas 1 dan kelas 2 seperti ini gitu. Nah, di sini ada pertanyaan yang bagus, yang B. Kelas mana yang performanya lebih bagus menurut kalian? Nah, kira-kira kalau performa lebih bagus itu dilihat dari nilai apanya? Min, median, atau modusnya? Min iya Bu, Hmm? rata-rata. rata-rata. Rata, Bu. Oke. Kenapa tidak menggunakan median? Hmm. Karena pakai min, Bu. Alah, Yusuf pengen balik orang Karena isi. kalau nilai tengah itu kan belum menggambarkan data keseluruhan Bu, tapi kalau rata-rata menggambarkan data keseluruhan. Oke, boleh. Itu ya. Nah, jadi tidak ada pertanyaan berapa rata-rata untuk kelas 1 dan kelas 2. Jangan tanya itu, tapi tanyakan mana kelas yang performanya lebih bagus. Biar mereka berpikir kelas bagus itu berarti min, median apa modus, Pak? Udah coba dipikir lagi. Pakai min, median apa modus gitu. Dua kelas. Jumlah paling banyak, Bu. Jumlahnya paling banyak. Ya, kan bisa mungkin dari anak-anak mungkin kan menghitung jumlahnya. Oh, ini yang paling banyak jumlahnya berarti ini yang bagus. Oh, Iya, murid. Bu. Kok kayak gurunya. Ya, bisa juga. Ada banyak kemungkinan, ada banyak peluang yang bisa kadang anak-anak itu ngerjakan soal itu pakai cara-cara yang gurunya itu sampai nggak kepikiran itu. Iso di kono gitu ya. Nah, itu menariknya nanti di sana. Kemudian misalnya kalau saya dulu mencontohkan, ada di sini contohnya sepatu kalau nggak salah. Sus, regular. When the area will be free, neither for, oh bukan, bukan.
Ini soal nomor 26. At a shoe store, di toko sepatu, nilai statistik apa yang paling membantu seorang manajer dalam restock, reordering, apa namanya, nyetok sepatu di toko itu loh. Dia mau pakai min, median atau modus? Modus. 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 Yang lain selain modus? Modus kenapa? Karena nggak beli. Menggambarkan stok terbanyak. Oke, itu ya. Gunakan modus. Kenapa? Tapi tergantung ya. Kalau sandal jepit itu ada koma-komanya kayak 10,5 gitu nggak sih? 11,5 gitu. Tapi tetap itu pakai modus. Karena komanya bukan berarti dia rata-rata kan ya. Dia tetap pakai modus ukurannya. Oke. Nah, tanyakan hal-hal seperti ini ke siswanya sehingga mereka sekali lagi tidak sekedar berhitung menggunakan rumus tertentu, tapi mereka betul-betul menggunakan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Buku ini materinya insya Allah sudah lumayan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di daftar isinya. Semua materi matematika lah ada di matematika sekolah ya. Kalau cari analisis real di sini nggak ada soalnya. Itu. Kalau minta soal Unreal-nya minta ke Bu Sigi sana nanti. Nah, kalau yang ini matematika sekolah mulai himpunan, operasi himpunan, kemudian teori bilangan, pecahan, desimal, bilangan bulat, rasional, statistik, peluang, geometri, ada semua. Silakan Bapak Ibu cari soal yang ada di latihan soalnya, gitu ya, pilih salah satu, atau yang dicontohnya, boleh. Kemudian soal diberikan juga step-step jawabannya, gitu ya, dengan memperhatikan langkah-langkah penyelesaian masalah yang ada di Polya, gitu ya. Gampang toh, soalnya harus dikasih nih, tinggal milih loh. Kalau kemarin suruh bikin, sekarang suruh milih. Nah, Iya, kalau Bu. malam bisa Ini itu. tadi jumlahnya 20 itu ada latihan tadi. Satu aja lapor 20, Sof. Kan yang tadi itu ada penjumlahan kan 17 Bu ya. Itu terus bisa kalau yang sering keluar di Olimpiade itu jumlahnya 21 atau 20. Oh iya. Ini semacam soal Itu bisa Olimpiade. dipakai, Pak. Betul. Oke, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Ya Allah, Pak, Irba. Apa? Bukan kebetulan saya tuh kemarin baru saja menyampaikan materi statistik, Bu. Kalau seandainya materinya itu sudah tersampaikan, apakah boleh, Bu? Misalkan nanti saya itu ngasih soal statistik gitu. Karena ini research-nya untuk problem solving, tidak terkait materi yang ada di kelas, ya. Walaupun materinya disampaikan nggak masalah, tapi setidaknya siswa itu pernah belajar itu gitulah. Kalau Irba kelas berapa? Kelas berapa, Mbak? Sekarang itu statistika itu kelas 10, Bu. Oh, kelas 10. Oke, nanti Iya. disesuaikan aja. Berarti kalau kelas 10, ya jangan kayak toko sepatu tadi, jangan. Terlalu gampang, gitu ya. Kalau yang toko sepatu tadi, kasihlah misalnya siswa-siswa yang masih, itu muridnya Yusuf, gitu lah. Kasih toko sepatu tadi. Kira-kira pakai apa anak-anak, gitu. Untuk membantu manajer dari toko sepatu, gitu. Nanti kalau statistiknya anak kelas 10, ya buat masalah yang lebih kompleks, intinya mereka nanti bisa memberikan solusinya seperti apa. Jangan suruh ngitung ya, anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu, siap. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Wis ketemu Pak Zen naik warare iki. Irba, Yusuf, Saya sudah Dayat. setor, Bu. Belum, Bu. Masih proses, Bu, doanya. Proses finishing. Oke lah. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan, silakan. Milih ya, pilihlah soal
segera, jangan terlalu milih-milih kelamaan, nanti malah gak mari-mari gitu. Nanti segera kalau memang sudah dipilih, ditranslatekan Bapak Ibu, berikut juga dengan solusinya, kunci jawabannya kirim ke saya, nanti saya cek. Oke, Bapak Ibu bisa langsung ambil data. Karena di belakang ini masih banyak yang perlu dilakukan. Nah, ya ndang melaku gitu loh, ndang jalan. Habis milih itu masih perlu nanti bagaimana caranya menulis, bagaimana caranya bikin pembahasan. Ini PR di belakang masih banyak. Sementara waktu kita cuma 1 bulan. Terutama yang IRBA, Yusuf, DKK ini kurang 1 bulan ya. Oke, seperti Boleh nangis nggak, Bu? nggak usah lapo saya kata nangis. Emang kalau nangis artikelnya bisa jadi ya nangis Ya, soalnya nggak selesai sih, Bu. artikelnya tetap nggak jadi. Jadi ya sudah apa ya perlu ditangisi diketawain aja gitu tuh. Udah. Baik, Oke. Bu. Ada lagi yang lain? Aman ya? Bu, izin tanya Bu. Ya silakan. Nanti kan setelah kita milih soal itu kan tentunya kita juga buat instrumen Bu. Instrumennya sesuai dengan soal yang tadi, misalnya step-step tadi dan lain sebagainya, itu kan masukkan yang metakognitif tadi. Itu langkahnya itu yang pertama apa Bu? Soalnya saya dari tadi pagi itu mikir saya dapat soal, nanti saya nyusun instrumennya bagaimana, seperti apa, itu saya malah stuck di situ Bu. Mungkin itu Eh, aja Bu. Lah instrumen soal itu sendiri kan instrumen kan Pak, ya Oke. kan? Bapak Oke. pilih soal. Soalnya tadi bahasa Inggris semua kan, tadi nggak ada yang bahasa Arab kan. Nah, berarti langkah pertamanya setelah milih soal ditranslatekan dulu, tapi tidak boleh sekedar translate. Misalnya tadi ada yang menggunakan sekian dolar gitu, berarti itu jangan dibiarkan dolar, $20 gitu jangan. Bapak selain translate diadaptasi. Jadi adopsi itu sekadar translate, adaptasi disesuaikan. Kalau misalnya di sana dolar, kita ganti pakai rupiah, begitu. $20 ada, $20 kan nggak ada, Pak. Berarti nanti perlu misalnya kita bikin 2.000, katakanlah seperti itu. Nah, setelah proses itu selesai, ditranslate, diadaptasi juga soalnya, Bapak tuliskan langkah-langkah penyelesaiannya. Menggunakan, kalau Bapak nggak ada kesulitan, bisa 6 langkah yang kemarin. Kemarin tuh 6 langkah kalau di metakognisi. Tapi kalau itu masih sulit, bikin 4 aja, kayak Polia punya. Gitu ya. Bikin 4. Empatnya itu apa? Memahami masalah. Oke, pada saat memahami masalah, faktanya apa ya yang harus ditemukan anak-anak di proses ini, gitu. Ada, Bapak harus mikir sendiri itu, kira-kira fakta-fakta apa nanti yang bisa ditemukan anak-anak. Seperti itu, Pak. Kalau itunya kan nggak selalu ada di mana di buku yang tadi. Kecuali kalau soalnya memang sudah diberikan sebagai contoh soal, maka step-stepnya lengkap, tinggal ambil. Tapi kalau Bapak ambilnya dari kumpulan itu, kumpulan apa namanya? Kumpulan soal, maka langkah-langkah penyelesaiannya tidak ada step by stepnya. Itu yang bikin sendiri. Baru nanti setelah itu yang ketiga, setelah langkah itu Bapak definisikan, memahami ngapain, merencanakan, melaksanakan rencana, merencanakan yang tadi ya, ada yang siswa kemungkinan Bapak memikirkan pasti ada siswa yang bikin kertas ada 6, digunting-gunting, dikasih nomor, atau ada siswa yang mengerjakan langsung di kertas, dioret-oret, atau seperti apa. Tuliskan peluang-peluang itu. Kemudian melaksanakan rencana. Ada siswa yang secara acak tadi menempatkannya, ada juga siswa yang menempatkan bilangan-bilangan kecil di bagian, ditempatkan dulu bilangan yang kecil, baru dia geser-geser. Dan kemudian yang terakhir untuk memeriksa. Tadi pertanyaan-pertanyaan memeriksanya sudah ada, bisa digunakan. Setelah langkah kedua ini, langkah ketiga apa? Langkah ketiga, bikin indikator metakognisinya. Kegagalan metakognisinya. Mulai dari kegagalan yang apa namanya?
red flag yang LP, lack of progress pada tahap 1 misalnya, berarti siswa tidak menyadari, misalnya indikatornya Bapak bikin seperti itu, siswa tidak menyadari bahwa setiap bilangan hanya boleh muncul 1 kali. Itu dibuat oleh peneliti. Jadi sebetulnya untuk membuat indikator itu sak perkoroan dewe ya Pak ya. Itu tidak bisa langsung gitu, bim salah bim gitu. Jadi kita betul-betul memperhitungkan kira-kira apa ya yang mungkin akan muncul di otaknya siswa saya nanti. Siswa tidak menyadari bahwa bilangan itu tadi muncul hanya 1 kali, boleh muncul hanya 1 kali. Kemudian error detection misalnya, error detection pada saat memahami masalah. Error detection pada saat memahami masalah. Oke, siswa siswa salah dalam menjumlahkan sebaris yang berapa tadi? 12 ya kalau nggak salah. Siswa salah dalam menjumlahkan bilangan-bilangannya. Itu masukkan sebagai indikator gitu. Tapi kalaupun tidak sampai sana, Pak, walaupun tidak sampai sana, setidaknya Bapak untuk 1-2 hari ke depan pilih soal, terus kasih jawaban, sekalian jawabannya itu udah cukup deh. Nanti untuk nggeret soal itu ke metakognisinya nanti kita buat diskusi lagi gitu. Nanti ada 1 contoh orang yang menyelesaikan di antara Bapak Ibu, nanti yang lainnya akan lebih mudah gitu. Kayak dipikir gini kayak nggak bisa Bapak Ibu, itu harus dilakukan. Action. Dari Bukan. tadi ngawang-ngawang terus Bu kalau belum ada referensi itu Bu. Ya, memang gitulah. Dilakukan, terus pusing, ngopi dulu, balik lagi, mikir. Iki error detection-nya waktu tahap 1 ini apa ya kira-kira ya anak-anak itu. Nah itu, nanti pusing lagi, tinggal bikin Indomie, kerjakan lagi gitu, Pak. Sampai tidur gitu, sampai dibayang-bayangin gitu. Apa ya? Errornya di mana ya? Anomali research-nya di mana ya nanti ya gitu. Mungkin nanti indikator metakognisinya Bapak nggak sempurna, ada yang kerowong-kerowong nggak masalah gitu. Misalnya, Bu, saya benar-benar nggak menemukan red flag jenis error detection pada saat siswa memeriksa kembali step keempat problem solving. Saya nggak tahu, Bu. Ya nggak apa-apa, nanti kita diskusikan. Sehingga bisa jadi Bapak Ibu, soal yang dipilih sama. Ya. Soal yang dipilih sama bisa jadi nanti waktu sudah diturunkan jadi indikator kegagalan metakognitif, indikatornya bisa beda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Bisa jadi itu, peneliti satu, peneliti lain. Tergantung apa? Ya tergantung satu kedalaman kita dalam memahami masalah, tergantung juga bahan bacaan kita selama ini, tergantung pengalaman kita di kelas. Gitu. Kalau ada yang mau samaan soalnya juga nggak masalah, saya pikir. Gitu ya. Nanti pasti nanti datanya akan jauh berbeda. Gitu. Misalnya saya nggak kuat mikir sendiri mau gandengan sama temennya, oke nggak masalah. Gitu. Cuma nanti penelitiannya tetap jalan sendiri-sendiri sehingga akan menghasilkan data yang berbeda. Itu sing sabar. Ya Mas Yusuf. Permisi, jangan dimarahi Bu ya. Ini sebenarnya kan saya sudah bikin dari yang kemarin itu loh Bu. Cuman kan memang belum saya kerucutkan ke indikator metakognisinya. Cuman ada beberapa garis besar indikator. Izin belum saya share, masih saya japri Bu. Oke. Itu oret-oretan sebenarnya. Mana sih? Nah itu kan di WA, itu kan udah terlanjur Bu. Udah terlanjur bikin, terus ternyata Bu Farah instruksi tinggal milih gitu loh. Maksud saya sebelum saya milih, kalau memang soal saya nggak lulus verify ya, saya pilih yang dari buku ini. Oke. Kita memiliki luas persegi atau persegi panjang? Persegi panjang, maaf. Hah? Persegi panjang.
Kan persegi kemarin dia pasang gambar juga gitu loh, Bu. Hmm, jadi kalau ini jangan pakai 40 cm persegi. Jadi karena ini bukan hitungan, berarti kan mereka nggak pakai itu, pakai Biasa. tak satuan aja, Pakai satuan itu gimana? kotak Oh, satuan. kotak satu, persegi satuan ya. Iya, persegi satuan itu loh. Sehingga mereka bisa, ini boleh gitu. Bagaimana buatlah persegi, tapi pertanyaannya bukan buatlah persegi yang memiliki luas, itu bukan. Tapi ada berapa macam persegi panjang, bangun datar persegi panjang yang memiliki luas 40 cm, 40 kotak Satuan. satuan, persegi satuan, sorry. Kamu bisa bikin berapa banyak itu. Oke. Mungkin ada yang bisa bikin 5 bangun yang berbeda, ada yang bisa bikin lebih. Nanti pertanyaan terakhirnya, yakin bangunnya cuma ada ini aja, atau mungkin ada persegi panjang lain, misalnya seperti itu. Oh, Itu ya. saya lanjutkan yang ini berarti, Bu, ya. Boleh, tapi pertanyaannya yang diganti. Iya. Bukan membuat, tapi ada berapa banyak persegi yang bisa Anda buat dengan Iya. luas tersebut. Seperti yang di buku tadi. Baik. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Aman ya, ini nggak pingsan kan, ini yang off cam ini kok khawatir aku. Oh ya, sudah melambaikan tangan, bendera putih udah berkibar, belum kan ya? Belum, Bu, masih merah. Menyala. Apa, Bu? Jadi Masuk gitu, red flag itu, Bu. aku khawatir lah sing peteng-peteng nih. Apa mana sing golongannya Mas Yusuf pikir rada gitu ya. Terus enggak apa-apa. Hadir. Ya, 5 bulan dimaksimalkan. Pasti akan segala sesuatu itu pasti ada sisi baiknya. Beneran deh. Gitu. Mungkin Anda nggak ngerasakan sekarang gitu. Coba sisi baiknya ya Anda punya pengalaman yang berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Lebih sulit, iya, berbeda kan. Tapi ini berbeda loh. Gitu. Dan pengalaman itu tidak bisa digantikan dengan uang berapapun gitu. Enak yang udah yudisium gak ngerasa ini ya enak sih gitu ya. Ya enak. Cuma ya itu tadilah pengalamannya itu yang mahal gitu. Kalau disuruh milih bayarnya sama, ayo dapat yang lebih banyak apa mau kalau beli makan bayarnya sama-sama 5.000, mau dapat 1 porsi apa 2 porsi? Kan milih yang 2 pasti. Tuh kan pilih sendiri loh ya. Ya itu SPP-nya Maharnya 1 satu. dapat 2, Bu, ya. Kenapa? Maharnya 1 dapat 2. Oh ya itu. Iku rada medeni lah iku Yusuf. Cok aneh-aneh ambil itu ya. Sudah cukupkan dengan yang ada di rumah itu aja. Nah, seperti itu. Ini sebetulnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kita fokus ke sisi positifnya. Kalau saya seperti itu, positifnya adalah Anda punya pengalaman yang lebih banyak, punya kesempatan belajar lebih banyak, begitu mohon dimaksimalkan. Di mana ini tidak selalu ada di kampus yang lain, begitu. Saya pun mengenal Scopus itu dulu S2 enggak kan. Saya S2 bahkan nggak tahu tulis artikel, nggak ada walaupun saya S2-nya di UM. Saya baru mainan Scopus itu waktu kuliah S3 akhir-akhir 2018, 2019 itu. Sehingga Scopusnya belum terlalu banyak, Bapak Ibu baru 5 tahun belakangan. Nah, harapannya juga Bapak Ibu nanti punya pengalaman belajar yang sama. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Sedikit, semoga bermanfaat. Saya tunggu soalnya dan kunci jawabannya. Silakan dipikirkan di atas kasur malam ini boleh. Besok pagi tinggal kirim ke saya, begitu, supaya nanti bisa kita lakukan langkah-langkah berikutnya, gitu ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.